Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kepada yang terhormat The Hon Chief Justice William Asselgren, yang kami hormati Judge Liz Boyle, yang mulia Dr. Haji Yasardin SHMH, Ketua IKAHI, Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang kami hormati Dr. Andes Haji Mukhlis SHMH, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang kami hormati Dr. Andes Arif Hidayat SAMM, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, yang kami hormati para pendamping dari IIPG2, yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang kami hormati pejabat Wali Kota Bogor, yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Bogor, yang kami hormati Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bogor, yang kami hormati Bapak Ibu jajaran Forkopimda Kota Bogor, serta Bapak Ibu seluruh undangan yang mengikuti acara ini. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan yang diberikan kepada kita, yang insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa kita di jalan kebenaran. Alhamdulillah, pada siang hari ini, Rabu, tanggal 26 Juni 2024, yang bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1445 Hijriah, kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara webinar identifikasi dan penanganan KDRT dalam perkara hukum keluarga, discussion reviewing evidence of family violence in family law case, yang sekaligus merupakan perayaan 20 tahun kerjasama peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Federal Court and Family Court of Australia. Rusa di Bogor, kanguru di Australia. Masyarakatnya ramah karena budayanya. Kerjasama Mahkamah Agung Indonesia dan Mahkamah Agung Australia sudah terbina. 20 tahun umurnya, ini sungguh luar biasa. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Dilanjutkan dengan doa bersama, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kami mohon kesediaan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk dapat berdiri sejenak, karena kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya serta Himne Mahkamah Agung. Hadirin dipersilahkan berdiri.
perlu kami informasikan kepada peserta diskusi yang mengikuti acara secara daring dapat menggunakan fitur alih bahasa yang tersedia pada aplikasi Zoom. Hadirin yang dimuliakan Allah, acara selanjutnya sambutan dari Yang Mulia Dr. Haji Yasardin SHMH, Ketua Ikatan Hakim Indonesia Kamar Agama, yang sekaligus akan membuka acara webinar identifikasi dan penanganan KDRT dalam perkara hukum keluarga secara resmi. Kepada Bapak, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Honorable Justice William Olstregren, Chief Justice of Federal Circuit and Family Court of Australia, and Judge Elizabeth Boyle. Yang terhormat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Bapak Dr. Andes Haji Mukhlis SHMH, yang terhormat Sekretaris Ditjen Bapak Dr. Andes Arif Hidayat SHMH, yang kami hormati Tim Leader IPG Bapak Greg. He is my best friend because he always support IKHI and BPHPI program. Thank you Pak Greg. Yang terhormat para senior advisors IPG, yaitu Ibu Kate Sumner, ini juga teman kita sudah lama, Ibu Lisa Lister, dan Bapak Wahyu Widiana. Yang terhormat Ibu Sri Nurbayanti SHMH, Strategic Manager Justice for Women and Girl IPG. Yang terhormat dan yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Bogor atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri Bogor atau yang mewakili, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Bogor, para hakim dan semua karyawan dan karyawati Pengadilan Agama Bogor. Yang terhormat juga para narasumber serta para peserta tamu undangan, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Before we get started, I would like to express my appreciation to the IPG and Badilak who generously help us make this webinar come true. Mr. Greg and Pak Dirjen Badilak. We would not have done without him. Today, we are going to discuss regarding identification and deal with domestic violence and family matters in the court. Hopefully, can get more information, best practice in Australia. And allow me to the next speak. I would like to speak in bahasa. Izinkan saya berbahasa I Indonesia. worried that my colleague are not understand my English. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Direktur Jenderal Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan seluruh jajaran IPG dan FCFCOA yang secara bersama-sama tetap berkomitmen menjaga relasi yudisial yang sangat baik. Forum ini menjadi bukti nyata bahwa kerjasama peradilan antara Mahkamah Agung RI dan FCFCOA telah konsisten melahirkan ragam bentuk kegiatan tanpa terasa sudah terlaksana selama 20 tahun. Di Indonesia, sebagaimana kita ketahui,
telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini merupakan bentuk kesungguhan, komitmen, dan jaminan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelakunya, melindungi korban. Bentuk-bentuk kekerasan dalam undang-undang tersebut meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian bunyi pasal 1 Undang-Undang 174. Namun faktanya tidak sedikit ikatan perkawinan harus putus karena adanya perceraian, sehingga perlu penanganan khusus terhadap perceraian yang disebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga atau domestic violence tersebut. Dari kedua regulasi tersebut, tersebut menunjukkan bahwa sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama telah lama menerapkan penyelesaian sengketa perkawinan dengan memutuskan hubungan perkawinan akibat adanya kekerasan yang dilakukan salah satu pihak, dan umumnya kekerasan tersebut dilakukan oleh seorang suami kepada istri dan anak mereka. Dalam perkembangannya merespon dampak hukum yang cukup serius terhadap istri dan salah satu korban adanya kekerasan dalam rumah tangga mengharuskan yang bersangkutan berurusan dengan pengadilan. Maka sebagai bentuk komitmen dan dukungan atas konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW, Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Dalam rumusan hasil rapat Kamar Mahkamah Agung RI terdapat beberapa norma yang ditetapkan terkait dengan kekerasan sebagai sebab adanya perceraian. Sebut saja di antaranya Sema Nomor 4 Tahun 2014 yang menguraikan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah atau broken marriage dengan sebab tidak adanya komunikasi yang baik antara suami istri, terjadinya penelantaran, dan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Norma tentang broken marriage tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Sema nomor 3 tahun 2018 yang terbaru. Perihal KDRT sebagai salah satu sebab adanya perceraian juga telah dirumuskan dalam Sema nomor 3 tahun 2003 dengan menyempurnakan norma sebelumnya, yaitu Sema nomor 1 tahun 2022. Sema nomor 3 tahun 2003 dengan menerangkan bahwa perkara perceraian dengan alasan selisih paham pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling lama 6 bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya penggugat atau tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, berdasarkan realita tingginya angka perceraian yang salah satu sebabnya adalah masih sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka kami sangat menyambut baik penyelenggaraan kegiatan dialog yudisial ini dengan mengangkat tema identifikasi dan penanganan KDRT dalam perkara hukum keluarga. Semoga forum ini menjadi wadah yang memberikan informasi yang baik dan best practice yang dilakukan di Australia untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dialog judicial ini kita mulai, mudah-mudahan mendapatkan hasil
yang berharga untuk kita semua. Terima kasih. Thank you for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Hon Chief Justice William Alstergren. Kepada beliau kami silakan. Is that okay? Welcome everyone. Thank you very much for having us. We are delighted, Judge Boyle and I, to be here with our advisors and to continue the great level of cooperation between the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the Federal Circuit and Family Court of Australia. We have been cooperating together and learning from each other for over 20 years. Kita sudah saling bekerja sama selama 20 tahun dan terutama sekali di hukum keluarga kita harus memastikan bahwa kita mempraktikkan segala sesuatu yang terbaik sehingga juga kita bisa belajar satu sama lain, dan sangat jelas bahwa selama masa COVID banyak sekali kasus-kasus atau perkara yang terjadi, terutama juga kasus atau perkara rumah tangga atau domestik yang menyangkut perempuan dan anak-anak. Saya sungguh senang bisa berada di sini, melihat fasilitas yang sangat baik, melihat bangunan yang sudah dibuat demikian rupa sehingga memberikan akses terhadap orang dengan disabilitas. Sebuah fasilitasnya sangat baik. Saya juga sangat terkesan dengan mediator di pengadilan ini yang saya pahami adalah juara mediasi dan juga tersertifikasi. Saya sangat terkesan. Jadi kami di sini untuk mendengarkan dan belajar. Terima kasih sudah menyambut kami. Bapak, Ibu hadirin sekalian, untuk selanjutnya acara akan dipimpin oleh moderator Dr. Andes Haji Wahyu Widiana MA yang merupakan penasehat senior IEPJ2. Kepada Bapak, kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita bersama. The Honorable Chief Justice William Alstergren, Chief Justice William Alstergren, dan juga Hakim Boyle, Hakim Agung, Dr. Resardin, Pak Dirjen dengan seluruh jajarannya, Pak Ketua PTA dan seluruh jajarannya, pembicara dari LPN, dari PA, Pak Ketua, dan tidak lupa dari tim IPJ yang dipimpin oleh Pak Craig. Terima kasih Pak Craig, Ibu Lisa, Bu Kat, Bu Herni, dan seluruhnya. Alhamdulillah kita bisa memulai diskusi ini, dan izinkan saya untuk memandu acara ini yang menurut panitia jadwalnya semula jam 4, tapi karena ada suatu hal sampai hanya sampai setengah 4. Jadi kita masih punya 1 jam 20 menit. Jadi walaupun acaranya singkat, saya kira ini sangat bermanfaat. Tadi kita sudah mendengarkan semacam sambutan keynote speech, baik dari Yang Mulia Dr. Sadin atau dari Chief Justice FCOA. Hadirin, kegiatan ini juga diikuti oleh
hampir seluruh pengadilan tinggi agama, Mahkamah Syariah Aceh, pengadilan agama se-Indonesia. Tercatat di sini sudah 272 yang mengikuti Zoom ini. Jadi tidak hanya di sini, tapi juga disebarkan seluruh Indonesia. Hadirin, sebagaimana diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu sangat sering terjadi. Lalu manakala kekerasan dalam rumah tangga itu oleh korban, biasanya istri dibawa ke pengadilan, sudah barang tentu sebetulnya memerlukan laporan polisi dan laporan medis. Tetapi dalam prakteknya seringkali si istri itu tidak membawa laporan medis atau laporan polisi. Sebab mungkin biayanya mahal atau dan lain sebagainya. Sehingga yang penting cerai kan gitu. Yang penting cerai lalu mengajukanlah cerai. Dan sering juga bahwa tidak dibarengi dengan bukti-bukti laporan polisi dan medis itu bisa berakibat negatif atau kekurang enakan terhadap perempuan dan anak dalam putusan. Jadi bisa saja hak-hak perempuan dan anak dalam nafkah itu, nafkah anak, nafkah istri, itu ada pengaruhnya terhadap dari itu. Oleh karena itu kita dalam webinar ini akan mendengar pengalaman baik di Australia tentang bagaimana mengidentifikasi evidence ini, bukti-bukti ini, dan juga menangani perkara-perkara kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di dalam pengadilan keluarga, dan juga dari Indonesia bagaimana. Dan nanti kita akan mendengarkan dari Honorable Judge Liz Boyle, kemudian dari Ketua Pengadilan Agama Bogor, dan juga kita punya Pak Sony Abe Laumuri ya, Wakil Ketua Pengadilan Negeri yang Pak Ketuanya sedang haji ya. Baik, juga kita nanti akan mendengarkan dari CSO, dari LSM, Ibu Vila dari PK, bagaimana dampak dari kekerasan dalam rumah tangga ini dan bagaimana memerankan paralegal dalam pendampingan korban kekerasan dalam keluarga. Saya kira itu. Dan untuk menyingkat waktu, kami persilakan pertama pembicara Honorable Judge Liz Boyle ya, untuk mempresentasikan pengalaman di Australia. Kami persilakan. Invite you. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Teduk Bahasa Indonesia. Terima kasih for welcoming us so warmly today. And we are very Terima kasih pleased to sudah be menyambut here kami to talk dengan to you sangat baik, about dan this kami very juga sangat senang serious bisa subject. membicarakan ini dengan Bapak Ibu Since tentang topik yang the sangat serius start ini. of the Family Law Act in Australia Sejak in undang-undang 1975, atau hukum There've been keluarga various di Australia tahun amendments and 1985 sudah changes terjadi berbagai in perubahan accordance with the developing understanding of family terhadap violence perkembangan dan and pemahaman how it tentang impacts on kekerasan dalam families. rumah tangga atau KDRT dan bagaimana dampaknya terhadap keluarga. If I could have the first slide, please. Kalau boleh, slide yang pertama ditampilkan. The next one. Yang berikutnya, slide berikutnya. Terima kasih. So these are the things that I will be Jadi speaking inilah about. hal-hal yang akan saya bicarakan pada siang ini. What is family violence? Apa The itu definition of kekerasan it, dalam rumah tangga atau dalam keluarga? process for gathering Lalu data, apa through saja notices of proses risk, pengumpulan data the measurements the court dan pemberitaan has put tentang in risiko place dan to deal with issues of family violence, and apa those are the saja various yang sudah programs disiapkan that atau are set ditetapkan out, oleh pengadilan untuk and our menghadapi family perkara violence best KDRT practice guidelines dan juga that have been put berbagai together panduan by the court
dan atas berbagai praktik yang sudah dikumpulkan oleh pengadilan terkait dengan persoalan ini bekerja sama dengan badan-badan hukum lainnya. Jadi pertama-tama terkait dengan definisi dari KDRT. Jadi undang-undang ini mendefinisikan kekerasan dalam keluarga. Kekerasan keluarga berarti kekerasan, ancaman, atau perilaku lain yang dilakukan oleh seseorang yang memaksa atau mengendalikan anggota keluarga orang tersebut atau menyebabkan anggota keluarga tersebut merasa takut. Itulah definisi yang termuat dalam undang-undang tersebut. Kemudian setelah itu undang-undang menyebutkan tentang hal-hal yang termasuk dalam KDRT. Slide berikutnya. Dan ini meliputi serangan fisik, pelecehan seksual atau perilaku kekerasan seksual lainnya, menguntit, ejekan yang menghina berulang kali, secara sengaja merusak properti dan menyebabkan kematian atau cedera pada hewan peliharaan keluarga secara tidak masuk akal, menyangkal otonomi keuangan anggota keluarga, dan secara tidak wajar tidak memberikan dukungan finansial dan juga mencegah anggota keluarga berhubungan dengan keluarga, teman atau budayanya, dan merampas kebebasan anggota keluarga secara melawan hukum. Jadi itulah semua tindak KDRT yang dapat disebut sebagai KDRT. Dan pengertian tentang KDRT ini juga sudah berubah seiring dengan perubahan pemahaman atas KDRT, yaitu pengertian untuk kekerasan terhadap anak. Dan kekerasan ini tidak harus terjadi pada saat langsung pada seorang anak. Penyerangan, ada studi tentang penyerangan yang sudah mengkonfirmasi dampak trauma terhadap pertumbuhan otak anak-anak dan memiliki konsekuensi yang signifikan. Ada konsekuensi signifikan atas semua tindakan ini terhadap mereka. Dan undang-undang ini secara spesifik melindungi anak-anak terhadap paparan berbagai bentuk kekerasan, dan ada berbagai jenisnya juga, yaitu penyerangan seksual, penelusuran serius. Kemudian kalau seorang anak mendengar adanya ancaman yang dinyatakan oleh satu anggota keluarga ke anggota keluarga lainnya, atau anak itu harus bersih-bersih, membereskan segala sesuatu setelah terjadi KDRT. Kemudian juga harus hadir ketika polisi atau ambulans datang. Itu semua adalah dampak KDRT terhadap seorang anak. Berikutnya. If we could have the next slide. Slide berikutnya. Jadi pengadilan akan mendorong orang untuk mengungkapkan kasus KDRT. Jadi para pihak yang bersengketa akan didorong untuk selalu menyatakan kalau memang ada unsur KDRT. Dan pemberitahuan ini harus didaftarkan, dilaporkan. Dan semua pihak juga disuruhkan atau harus mengajukan permohonan kalau misalnya ada risiko terhadap kesehatan mental, penyalahgunaan obat-obatan, dan seterusnya. Segala sesuatu yang memang bisa membahayakan anak-anak. The form itself means that judges become aware of the allegations being made, the involvement of police, dakwaannya atau tentang gugatannya, dan juga apa yang diperlukan untuk itu, misalnya apa yang dilakukan oleh dinas sosial, dan pendaftaran atau pemberitahuan adanya KDRT ini juga akan diteruskan kepada
dinas sosial sehingga nanti akan ada formulir dan kopi salinan yang memuat segala sesuatu yang perlu dilakukan terhadap. Kemudian hakim akan diberikan informasi yang memiliki rincian tentang bagaimana para pihak yang bersengketa bisa melengkapi formulir tersebut dan apa konteks What the form allows the court to do is to dan take formulir ini data juga about allegations of family akan violence and the memberikan data percentage of kepada cases before the pengadilan court where violence is tentang alleged. persentase In the most KDRT yang recent terjadi collection of the data, which covers dalam July pengumpulan 2022 data yang terakhir pada to June Juni 2023, Juni there was a sample 2022 size dan of Juni 2023 8,600 parenting dan ini diambil applications. dari And as you can subfile see from the slide, 8.600 the vast permohonan orang tua majority bisa contained dilihat bahwa allegations of mayoritas family memuat violence or risk of harm to gugatan children atau adanya arising from tuduhan parental terjadinya substance abuse KDRT or mental yaitu health issues. penyalahgunaan And you obat-obatan can see atau looking at kesehatan that mental orang slide, tua dan terjadinya kekerasan orang tua. 55% of matters there was an allegation that Dan a di sini parent bisa was drug, dilihat bahwa alcohol or 55% substance menyatakan affected. bahwa penyalahgunaan obat-obatan 60% terlarang, made alkohol atau allegations zat-zat of mental terlarang. health issues 60% menyatakan may, bahwa masalah kesehatan cause harm mental or a yang telah risk to a menyebabkan child. kerugian atau risiko membahayakan anak. 83% of those matters 83% dari contained perkara allegations yang masuk of permohonan family yang masuk violence. menyatakan bahwa pernah ada kekerasan dalam So keluarga. looking down that Jadi list, kalau it kita is lihat clear pada that it is daftar a ini very big problem in bahwa Australia. ini persoalan yang sangat would be besar hard to di Australia. imagine that Sungguh sangat sulit Indonesia membayangkan does not bahwa have Indonesia similar tidak problems memiliki to the problems persoalan that we yang sama have. seperti yang kami hadapi di The Australia. data collected from this Data yang dikumpulkan dari allows formulir ini memungkinkan to pengadilan analyze untuk the matters menganalisis before it persoalan and atau to be perkara able yang to implement different akan di strategies sidangnya dan untuk depending on menerapkan the level of berbagai risk strategi yang berbeda that is tergantung pada identified. resiko yang telah There teridentifikasi. are different programs Ada projects berbagai program geared dan to proyek yang providing berbeda separate case management pathways dan juga ada berbagai where there jalur are manajemen serious perkara allegations di of mana abuse, memang ada which tuduhan expedite matters, kekerasan yang get sangat court serius, child services involved more yaitu quickly, perkara akan and deal dipercepat, with dinas matters sosial juga differently. keterlibatan yang akan dipercepat, dan The memang Federal segala Service sesuatu for akan Family ditangani Court dengan Australia cara has yang berbeda. made several initiatives about that. Dan pengadilan kami There juga is sudah melakukan berbagai information inisiatif tentang ini. Ada provided informasi at the yang court akan diberikan and di on the pengadilan website dan juga di about website access to services tentang if akses there are terhadap layanan concerns for the apabila justice memang seeker ada about kekhawatiran family dari violence. pencari keadilan There are tentang contact details kekerasan for legal dalam and keluarga dan support juga ada services like legal daftar aid, kontak dan layanan women's legal resources, dukungan those kinds layanan of seperti services. bantuan hukum, There is a layanan video untuk perempuan, explaining seperti what itu. family Juga violence ada video is yang menjelaskan and apa itu information kekerasan about a dalam rumah cross-examination tangga, scheme, which I will come dan to juga ada shortly, skema and other dalam resources. Next slide, please. bertanya kepada saksi yang harus diikuti. The Lighthouse Project is an approach taken by Proyek the mercusuar court ini adalah to pendekatan screen yang for diambil oleh and manage pengadilan risks untuk in family melakukan law matters. The primary seleksi atau focus penyaringan tentang of the perkara-perkara project yang is paling to beresiko. ensure Dan family tujuan safety dari risks proyek are ini adalah identified memastikan as bahwa early as risiko-risiko yang ada dalam proyek itu after proceedings are segera filed at the mungkin court, teridentifikasi, and that segera case setelah management memang sidang decisions itu are perkara itu informed didaftarkan. by that understanding Dan of bahwa violence semua in a pihak yang particular matter. terlibat di pengadilan sudah It terinformasikan involves tentang an early ini. risk screening, and that Dan is done ada on a juga confidential screening basis tentang online when an risiko application is awal, filed. dan It itu bisa dilihat involves setelah a ada pengajuan deployment permohonan of a yang masuk. specialized team Akan of ada judicial tim registrars khusus and terdiri triage dari counselors panitra juga who dan juga assess ada and dewan direct cases triase into the most yang appropriate case akan management pathway menilai based perlunya on that level jalur of manajemen risk. perkara yang paling tepat. This provides for safe and suitable Dan ini case management, akan mengarahkan kita including a kepada referral of manajemen high-risk perkara cases so that they are dengan identified masalah quickly yang berisiko and tertinggi early, sehingga semua and ini appropriate steps can teridentifikasi be put in dengan cepat place. dan secara dan lebih awal sehingga Next slide, langkah-langkah please. yang diperlukan juga dilakukan dengan cepat There has dan been tepat. an initiative since
ada inisiatif yang dilakukan sejak awal 2020 di mana otoritas kejahteraan anak di negara bagian dan teritori serta polisi memang bertempat sama di pengadilan, misalnya di Sydney, di Melbourne, dan seterusnya. Jadi kantor yang bertempat sama ini akan memberikan pertukaran informasi yang cepat jika para pihak atau anak sudah diketahui oleh orang-orang tersebut, dan dengan demikian informasi elektronik tentang keluarga juga bisa disampaikan sedini mungkin. Dan catatan ini atau arsip ini kemudian akan tersedia untuk bisa dilihat oleh para pihak atau wakilan mereka, sehingga mereka juga jadi bisa menjadi bagian dari bukti yang juga diajukan di pengadilan. Dan ini memberikan informasi kepada pengadilan tentang tuduhan apa yang diajukan dan juga bukti apa yang mendukung tuduhan tersebut ataupun tidak mendukung tuduhan tersebut, dan memberikan gambaran kepada pengadilan tentang keluarga tersebut, sehingga identifikasi risiko juga bisa dilakukan. Dan sebagaimana sudah saya sebutkan, sistem ini sudah ada di semua sistem kepemitraan utama pengadilan. Pemerintah federal yang sekarang ini sudah memperkenalkan suatu sistem yang baru di bawah Section 102 NA yang melarang pemeriksaan atau tidak memperbolehkan pemeriksaan silang pribadi antara pihak yang bersengketa. Jadi, di bawah skema ini, hakim akan memastikan bahwa pihak yang bersengketa akan mendapatkan perwakilan atau pengacara. Jadi kalau misalnya ada salah satu yang memang sudah melakukan tindak pidana dan seterusnya, maka mereka tidak akan ditanyai oleh mantan istrinya atau suaminya. Dan dengan demikian, ini juga menghilangkan risiko bahwa perempuan akan ragu-ragu untuk bisa mengajukan permohonan adanya KDRT. Pendanaan ini untuk ini berasal dari pemerintah federal dan disalurkan melalui bantuan hukum kami, tapi tidak mengharuskan para pihak untuk mendapatkan bantuan hukum. Jadi itu ada lagi terpisah. Nah, ini juga memungkinkan pengadilan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat atau pencari keadilan sehingga sidang bisa dilaksanakan dengan cara aman bagi semua anggota keluarga. Kalau misalnya skema ini tidak diterapkan, tapi hakim khawatir tentang risiko kalau misalnya kedua pihak bersatu dalam satu ruangan di pengadilan, maka kami juga memiliki instrumen lain agar para pihak bisa tetap aman. Dan perkara-perkara seperti ini diidentifikasi sedini mungkin kalau memang ada risiko. Pengadilan akan membuat suatu rencana keamanan dan keselamatan, dan ini dilakukan terpisah. Jadi hakim tidak ikut campur, staf pengadilan lah yang berperan di sini. Jadi para pihak yang bersengketa akan maju ke sidang dalam waktu yang berbeda atau di ruangan yang berbeda. Akan diberikan ruang yang aman dan tidak bergabung dengan mantan suami atau istrinya. Misalnya ini dilakukan secara daring atau online, atau mungkin salah satu ditempatkan di ruang lain di pengadilan dan ada fasilitas video hubungannya, sehingga intinya mereka tidak berada dalam satu tempat bersama mantan pasangannya. Kemudian juga ada dukungan layanan yang terdapat di pengadilan. Slide berikutnya. Family Advocacy and Support Service, FAS.
Fasilitasi dan Support Service atau FAS. Dan para pekerja di layanan ini memberikan layanan gratis kepada para litigan atau pihak yang bersengketa. Jadi tidak ada biaya yang dipungut untuk layanan ini. Mereka memberikan dukungan untuk membuat rencana keamanan dan keselamatan sehingga para litigan juga akhirnya tidak ragu untuk berpartisipasi dalam proses persidangan. Dan para staf juga bisa mendampingi pihak yang memerlukan dukungan mereka. Mereka juga, para staf ini juga bisa berbicara kepada polisi atas nama para pencari keadilan. Dan mereka juga bisa langsung berkontak dengan layanan kesehatan mental kalau misalnya pencari keadilan memerlukan layanan seperti itu. Para pencari keadilan juga boleh membawa orang-orang yang akan mendukung mereka, dan kalau memang mereka tidak ada pengacaranya, maka akan ada orang yang bisa duduk mendampingi mereka di sidang, di ruang sidang, sepanjang hakim menyetujui. Jadi hakim boleh berperan di sini menentukan itu. Dan memang orang yang mendampingi ini sudah berumur lebih dari 18 tahun. Di Indigenous Court atau pengadilan masyarakat asli di mana saya menjadi hakim, kami juga ada daftar tentang masyarakat asli yang harus didampingi. Jadi ada staf yang mendukung untuk itu. Mereka akan berbicara kepada masyarakat asli ini dan memberikan berbagai layanan yang diperlukan. Biasanya ini mereka adalah orang-orang aborigin, dan staf ini adalah orang aborigin, dan juga mereka akan memberikan layanan kepada orang aborigin atau anak-anak aborigin. Dan mereka memastikan bahwa semuanya terhubung dengan layanan advis hukum dengan dukungan layanan lainnya. Slide berikutnya. Apabila ada kekhawatiran terkait dengan keselamatan anak-anak yang menghabiskan waktu dengan orang tua mereka, kami punya kontak center atau pusat layanan yang memberikan asistensi atau bantuan. Pusat-pusat ini beroperasi dengan pendanaan ya beda-beda. Jadi ada gabungan dari dana dari pemerintah dan juga dari layanan non-pemerintah. Dan di sana ada banyak call center yang beroperasi di seluruh Australia. Kontak center ini memberikan tempat yang aman bagi anak-anak sehingga mereka bisa meluangkan waktu di sana dengan orang tua mereka. Tidak ada concern atau kekhawatiran terkait dengan risiko yang dialami anak tadi. Mereka juga layanan bergantian. Jadi maksudnya begini, kalau misalnya satu anak akan tinggal bersama orang tua yang satu lagi, maka hal ini bisa dilakukan melalui kontak center ini atau pusat pelaporan ini. Jadi orang tuanya tidak harus saling bertemu, bersinggungan satu sama lain. Dan lebih penting lagi, si anak ini tidak harus ketemu dengan dua orang tuanya bersama-sama. Karena bagi banyak anak, ketemu dengan dua orang tuanya bareng-bareng ini justru membuat stres. Dan ini kontak center ini bantu dalam masalah ini. Kontak center saya datang ini biasanya nyaman ya, ada mainan, ada tempat bermain di luar ruangan. Jadi tempatnya rileks, bisa membuat yang datang di sana, anak-anak di sana tenang dan lingkungan yang aman bagi anak-anak untuk memakan waktu dengan orang tua mereka. Kemudian di sana juga ada supervisor, jadi para pengawas yang sudah dilatih. Supervisor ini akan memberikan laporan terkait dengan seperti apa waktu yang diluangkan dengan anak-anak tadi dengan orang tuanya di sana. Jadi ini nanti akan bisa dipakai sebagai bukti di pengadilan. Dan yang juga penting adalah bahwa ini akan bisa memberikan semacam rasa nyaman, semacam bantuan dan asistensi bagi orang tuanya. Bahwa orang tua juga tahu anak-anaknya aman, anak-anaknya bisa menikmati waktunya, dan kita tahu bahwa orang tua yang lain juga kemudian berinteraksi dengan anaknya. Jadi ada manfaat di sini. Jadi anak bisa tetap menjalin hubungan dengan masing-masing orang tuanya, tapi dilakukan secara aman bagi anaknya dan aman bagi orang tuanya. Supervisor ini kemudian akan memantau pergantian pengalihan orang tuanya, dan mereka juga akan melihat perilaku apa saja yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan kontak center atau pusat laporan ini. Dan nanti juga akan ada feedback
yang sifatnya langsung terkait dengan pengalaman si anak tersebut di kontak center ini. Apabila ada anak-anak yang masih muda, balita, seperti itu, seringkali kontak center ini juga memberikan layanan pengasuhan. Jadi untuk orang tua yang tidak punya pengalaman mengasuh bayi atau balita, si anak kecil seperti ini, bagaimana merawatnya, maka si kontak center ini bisa memberikan semacam batu loncatan sehingga nanti akan bisa lebih menghemat waktu. Kenapa? Karena orang tua bisa belajar tentang cara mengurusi anaknya lewat si kontak center ini. Dan kontak center ini untuk pelapor ini juga misalnya begini, ada bapaknya yang misalnya mengikuti program pelatihan mengubah perilaku, karena misalnya bapaknya punya masalah dengan kelakuannya dan dia melatih dirinya untuk mengubah dirinya, mengubah perilakunya. Ini juga ada. Jadi ini aspek-aspek penting untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hubungan yang terbaik yang bisa mereka miliki, yang aman bagi anak tersebut bersama dengan kedua orang tuanya. Memang tidak selalu berjalan dengan baik dan kadang-kadang anak-anak tidak bisa meluangkan waktu dengan orang tuanya karena ternyata tidak aman. Kontak center ini tidak bisa membuat situasi yang aman dan pengadilan juga sayangnya harus mengambil keputusan yang berat terkait dengan hal-hal semacam ini. Tapi berdasarkan peraturan yang ada di Australia, keamanan, keselamatan anak dan perintah-perintah pengadilan yang mendukung keselamatan anak itu menjadi hal yang kami prioritaskan di atas hal-hal lainnya. Slide berikutnya. Melalui sistem hukum keluarga di Australia, ada berbagai upaya untuk memastikan adanya pengakuan yang memadai terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan. Kami melihat bukti-bukti yang ada yang mungkin berasal dari kepolisian, dari dinas sosial, dari media layanan medis, intinya dari berbagai tempat. Kami memiliki lawyer yang independen untuk anak-anak ini yang memberikan asistensi atau pendampingan dan bantuan dengan mengumpulkan bukti dan menyampaikan bukti tersebut secara tepat di hadapan pengadilan. Para lawyer untuk anak ini juga berperan di dalam sidang, melakukan pemeriksaan silang kepada para saksi, dan mereka juga mengajukan argumentasi yang kuat dan positif untuk anak-anak ini. Dan ini merupakan sumber daya yang sangat baik sekali apabila terjadi kekerasan yang berat dan serius. Kemudian juga ada best practice principles atau prinsip praktik terbaik dalam kekerasan keluarga yang memang sudah disusun bersama-sama dengan kalangan profesi hukum, kemudian badan bantuan hukum, dan penyedia layanan lainnya. Jadi prinsip-prinsip terbaik ini mengakui terkait dengan dampak kekerasan dalam rumah tangga dalam hal-hal yang diatur dalam undang-undang yang ada. Prinsip-prinsip praktik terbaik ini menguraikan pedoman praktis kepada tenaga profesional di bidang hukum, kepada pengguna layanan pengadilan, dan penyedia layanan, dan juga masyarakat umum. Jadi ini panduan-panduan yang memandu penanganan oleh pengadilan terkait dengan perkara kekerasan keluarga dan memastikan adanya keamanan keselamatan fisik dan psikis kepada para pihak, semua pihak yang ada di beberapa cara. Terima kasih atas kesempatan untuk bicara dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih, presentasi yang sangat menarik. Jadi kalau dibandingkan dengan Indonesia dari segi definisi hal-hal apa saja yang termasuk KDRT itu tidak terlalu berbeda ya. Sebab ini kan udah internasional. Hanya inisiasi-inisiasi langkah-langkah yang diambil di Australia, tadi yang sangat menarik itu. Seperti adanya proyek mercusuar, ada kontak center, ada berbagai informasi, ada perlindungan bagi korban, khususnya anak-anak dan lain sebagainya. Saya kira ini sangat mendorong kita untuk lebih mempelajari lagi dan kemudian kita lihat bagaimana keadaan di Indonesia. Nah untuk Indonesia kami persilahkan pembicara kedua yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Bogor yaitu Pak Ruslan ya SAG SHMH. Kami persilahkan Pak. Kalau boleh mohon waktunya barangkali ya.
boleh sekitar 10 menit begitu Pak. Terima kasih. Mulia Chief Justice William Alsegrin beserta rombongan dari FCOE, Yang Mulia Bapak Hakim Agung Dr. Yesardin, Pak Dirjen, Pak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dari rombongan AIBJ, para undangan seluruhnya. Untuk singkatnya, untuk efisiensi waktu, saya tidak menyebutkan satu persatu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan subtema sebenarnya dari tema pokok diskusi kita adalah Reviewing Evidence of Family Violence in Family Law Case. Dari tema tersebut, kami membuat subtema, yaitu merumuskan kembali kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara cerai. Untuk itu, kami membuat beberapa daftar isi presentasi. Yang pertama, profil singkat Pengadilan Agama Bogor. Yang kedua, problematika cerai karena kekerasan dalam rumah tangga. Yang keempat, pengalaman Pengadilan Agama Bogor menangani perkara cerai karena kekerasan dalam rumah tangga. Yang keempat, rekomendasi. Pengadilan Agama Bogor memiliki visi dan misi serta tujuan strategis sebagaimana atau sejalan dengan visi misi dan tujuan strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor terdiri dari 6 kecamatan, 68 kelurahan, dengan jumlah masyarakat sesuai data BPS tahun 2022, penduduk Kota Bogor yang tercatat 1.122.772 jiwa. Jumlah dan komposisi SDM di Pengadilan Agama Bogor sejumlah 55 orang, mulai dari hakim sampai tenaga PPNPN atau tenaga honor. Jumlah perkara dalam 5 tahun terakhir ini ada tren penurunan jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Agama Bogor. Yang awalnya sejak tahun 2019 2.243, terakhir tahun 2023 menurun menjadi pas angka 2.000, dan pada semester pertama ini sejumlah 850 perkara. Estimasi sekitar 1.700 perkara di tahun ini. Dan mudah-mudahan menurun terus karena lebih banyak angka perceraian. Semoga perceraian ini dapat kita tekan seminimal mungkin. Kemudian yang berikutnya adalah penghargaan yang diterima oleh Pengadilan Agama Bogor. Pengadilan Agama Bogor sempat meraih juara 1 mediasi PA kelas 1A seluruh Indonesia tahun 2021. Juara 3 dalam penerapan E-Court PA kelas 1A seluruh Indonesia tahun 2022, serta meraih predikat WBK Wilayah Birokrasi Bebas dari Korupsi dari Kemenpan RB tahun 2021. Dan juga yang terakhir di 2023 meraih juara urutan kedua kelas 1 tentang keberhasilan mediasi. Capaian lainnya, dengan adanya kerjasama dengan pemerintah kota, maka Pengadilan Agama Bogor mampu menekan pernikahan usia dini, yaitu dengan menurunnya jumlah permohonan isbat nikah. Jadi dalam hal ini sekaligus memfasilitasi masyarakat yang terlanjur melakukan perkawinan tidak tercatat untuk mendapatkan identitas hukum. Kami telah membuat nota kesepahaman dengan pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor serta Kementerian Agama Kota Bogor, yang ditindaklanjuti dengan koordinasi, pertukaran data dan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga angka jumlah penurunan pernikahan usia dini itu menurun. Tahun 2019 berjumlah 129 perkara,
kemudian terakhir tahun 2023 menurun menjadi sisa 62 perkara. Artinya jauh menurun drastis, dan di semester 1 ini baru 14 perkara dan semoga tidak bertambah lagi. Kemudian tentang perkawinan yang tidak tercatat. Pengadilan Agama Bogor juga dengan bekerjasama dengan stakeholder termasuk pemerintah wali kota dan berdasarkan MOU yang sudah disepakati telah mampu mengurangi pernikahan yang tidak tercatat. Karena ternyata terbukti bahwa berkurang permohonan isbat nikah. Di tahun 2019 atau 2020 permohonan isbat nikah itu berjumlah sampai 133 dalam setahun. Kemudian di tahun 2023 hanya sejumlah 62 perkara. Dan pada semester 1 Januari sampai Juni 2024 baru sejumlah 14 perkara permohonan isbat nikah. Ini artinya bahwa perkawinan tidak tercatat di Kota Bogor sudah semakin menurun, dan bahkan ini sebuah sampel bahwa hampir seluruh Indonesia perkawinan tidak tercatat itu sudah mulai menurun. Kemudian yang kedua, problematika perkara cerai karena kekerasan dalam rumah tangga. Menurut kami sekurang-kurangnya ada 3 problem yang dihadapi pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan agama berkenaan dengan perkara cerai yang diajukan dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, problem penafsiran. Mohon maaf yang mulia, rumusan hukum Kamar Agama pada poin B angka 1 pada surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023 berbunyi, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan. Kecuali ditemukan fakta hukum adanya tergugat atau penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai definisi dan ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga dalam rumusan tersebut. Pada umumnya, kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara cerai di lingkungan peradilan agama ditafsirkan sebatas kekerasan fisik yang ekuvalen dengan kekejaman atau penganiayaan berat. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 19 huruf D Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dan pasal 116 huruf D Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang pemberlakuan kompilasi hukum Islam. Di sisi lain, berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ada 4 jenis kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan yang keempat, penelantaran rumah tangga. Dalam praktek di peradilan agama, pemeriksaan adanya kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara cerai lebih ditujukan untuk menemukan fakta adanya kekerasan fisik yang pada akhirnya digunakan untuk menjawab pertanyaan, apakah pernikahan penggugat dan tergugat sudah pecah atau broken marriage atau belum. Dalam hal terbukti pernikahan sudah pecah, maka gugatan cerai dikabulkan. Demikian pula sebaliknya. Sangat jarang penggugat dalam perkara cerai dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga yang menggunakan visum et repertum atau visum et repertum psychiatricum sebagai alat bukti. Ini karena untuk mendapatkan hasil visum harus ada permintaan dari pihak kepolisian selaku penyidik. Faktanya, dengan berbagai pertimbangan, tidak semua korban kekerasan dalam rumah tangga membuat aduan ke kepolisian, sehingga tidak dapat mengajukan hasil visum sebagai alat bukti dalam perkara cerai karena kekerasan dalam rumah tangga. Ada sebagian penggugat yang berhasil membuktikan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya dengan mengajukan bukti
berupa surat dari dokter dan atau psikolog. Bukti elektronik seperti foto dan video serta mengajukan saksi-saksi. Namun sebagian besar mereka tidak dapat mengajukan bukti berupa hasil visum et repertum dan atau visum et repertum psychiatricum karena tidak mengadukan pasangannya ke polisi. Surat keterangan dari dokter dan atau psikolog tidak punya biaya untuk ke dokter dan atau psikolog. Itu salah satu alasannya. Bukti elektronik mengenai peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang menimpanya karena tidak sempat merekam. Misalnya, contoh, kalaupun ada bukti elektronik, apabila tergugat membantah dan menolak bukti itu, mereka tidak dapat membuktikan keautentikan bukti elektronik itu melalui uji laboratorium forensik dan atau menghadirkan ahli forensik ke persidangan. Mereka juga kesulitan menghadirkan saksi-saksi yang melihat dan mendengar kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Kalaupun ada, saksi itu ialah anak kandungnya. Sedangkan anak kandung tidak dapat dijadikan saksi dalam perkara cerai orang tuanya. Karena terkait dengan psikologi juga. Atau kalaupun ada saksi, jumlahnya hanya satu. Sedangkan ada asas unus testis, nullus testis. Satu saksi sama dengan tidak ada saksi. Akibatnya tidak sedikit penggugat. Tidak sedikit penggugat yang tidak dapat membuktikan adanya kekerasan dalam rumah tangga kekerasan dalam rumah tangga dan perkara cerai di pengadilan agama. Meskipun faktualnya mereka benar-benar menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam sistem pelaporan perkara, faktor penyebab terjadinya perceraian dibagi menjadi 3 macam. Salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Di antara 13 faktor penyebab tersebut, secara nasional maupun lokal, hampir pasti faktor penyebab terjadinya perceraian yang paling dominan adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan faktor ekonomi. Dalam sistem pelaporan perkara, seperti itu yang terjadi. Sesungguhnya faktor penyebab terjadinya perceraian tidak pernah tunggal, melainkan gabungan dari berbagai faktor. Contoh, istri menggugat cerai karena suaminya kurang memberikan nafkah, sering judi online, game online, sering melakukan tindak yang akibatnya apa? Akibat judi online, akibat game online, nafkah tidak diperhatikan. Urusan rumah tangga tidak diperhatikan sehingga terjadi keributan dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga baik oleh istri maupun oleh suami. Nah, ini yang terjadi. Namun dalam praktek peradilan, di pengadilan agama karena hal-hal tersebut, faktor-faktor tersebut tidak dirinci sebagaimana tadi di slide dari Justice Boyle merinci KDRT itu secara detail di dalam undang-undang hukum keluarga di Australia. Untuk efisiensi waktu tadi saya sudah diingatkan oleh Yang Mulia Pak Wahyudiana, moderator. Jadi kesimpulan dan rekomendasi dari kami untuk meminimalkan terjadinya multitafsir dan disparitas putusan, Kamar Agama Mahkamah Agung perlu menyusun rumusan hukum baru yang lebih jelas dan rigid berkenaan dengan definisi dan ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara cerai di lingkungan peradilan agama. Serta diperlukan penjabaran lebih lanjut mengenai alat bukti yang memenuhi syarat formil dan material untuk membuktikan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Khususnya mengenai bukti berupa surat keterangan dari dokter atau psikolog, dokumen elektronik, saksi anak kandung, dan penerapan asas unus testis, nullus testis. Selain itu, agar data perceraian disebabkan kekerasan dalam rumah tangga terjamin akurasinya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman baru untuk menyeragamkan penginputan faktor-faktor penyebab perceraian di SIPP secara rigid. Termasuk yang agak marak sekarang adalah kekerasan dalam rumah tangga akibat judi online dan game online. Sebagaimana Kapolri sering-sering di dalam berbagai media
mensosialisasikan itu. Dengan menetapkan tolak ukur cerai karena kekerasan dalam rumah tangga secara lebih jelas dan rigid. Demikian lebih dan kurangnya. Mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Mohon karena waktunya terbatas ya, tapi poinnya saya kira kita udah menangkap bahwa diantaranya yang sangat penting bahwa dalam kasus-kasus KDRT itu visum et repertum ini masih jarang di sini ya, karena harus ada permintaan polisi. Kalau ada juga di sini karena biaya. Sementara di Australia kan free. Nah, kemudian juga ada penafsiran yang berbeda sehingga mohon ke Kamar Agama yang mulia, Pak, untuk menyusun rumusan hukum baru yang lebih jelas dan rigid gitu kan. Kemudian juga penyebab perkawinan yang di SIPP itu lebih dimunculkan adanya karena KDRT, sehingga perhatian para hakim pengadilan terhadap adanya KDRT ini lebih besar gitu kan. Sebabkan ya, pada umumnya hanya keranjang sampah saja yang pasal 19 PP 975 itu, ya, yaitu karena sering bertengkar atau berselisih terus. Nah, padahal di situ KDRT nggak disebutkan, padahal kasusnya udah banyak. Saya kira itu. Terima kasih Pak Ketua, dan kita mendengar sekarang dari Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri yaitu Pak Sony ya, untuk mempresentasikan tentang KDRT di lingkungan penanganan KDRT baik sejak pembuktian, kemudian dalam proses mungkin putusannya yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri, khususnya Pengadilan Negeri Bogor ini. Kami persilahkan Pak. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya. Yang saya hormati Chief Justice William Hunter Kren. Yang saya hormati Yang Mulia Bapak Dr. Haji Yasardin, SHM. Yang saya hormati Bapak Dirjen Badilak, Bapak Deres Muklis, SHMH. Saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Untuk mempersingkat waktu, para hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, yang berbahagia siang hari ini. Demikian juga untuk hadirin yang hadir secara online. Saya mewakili Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bogor pada siang hari ini. Sesuai dengan surat yang kami terima, kami akan menyampaikan terkait dengan penanganan perkara-perkara terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Bogor. Secara umum, bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini objeknya adalah perempuan. Jadi terkait dengan perkara yang kami tangani ada dua perkara umum, yaitu terkait dengan perkara pidana berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan juga terkait dengan perkara perdata untuk gugatan perceraian yang alasan-alasan perceraiannya di dalam pasal 19 huruf F poin D-nya itu terkait dengan kejaban atau kekerasan fisik yang membahayakan dari pihak perempuan. Oleh karena objeknya perempuan, khusus Pengadilan Negeri Bogor pada siang hari ini kami membawa rekan hakim perempuan yang concern terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada siang hari ini. Nanti presentasi lengkapnya akan disajikan oleh Ibu Hakim, Ibu Melia Nur Pratiwi SHMH. Atas kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Kami silakan Bu Mel.
Silakan Bu Mel. Ibu Melia Nur Pratiwi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Hakim Pengadilan Negeri Bogor kelas 1A. Kami persilahkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia sekaligus Ketua IKAHI Bapak Dr. Haji Yasardin SHMH, yang terhormat Bapak Dirjen Badilak beserta Bapak Sekretaris Dirjen Badilak, yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Bogor beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bogor, and esteemed delegation from Federal Circuit and Family Court of Australia. I apologize if there are any mistakes in pronouncing names and titles. The Honorable Chief Justice William Astor-Green, the Honorable Judge Liz Boyle, and also from Australia Indonesia Partnership for Justice, Mr. Craig Evers, Miss Kate Summer, Miss Leisha Lister, Bapak Dr. Andes Wahyu Widiana MA, dan Ibu Herni Sri Nurbayanti SHMH, dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Good afternoon and warm greetings to everyone. Welcome to Bogor, the rain city, although it's not raining right now over there. I hope you have a pleasant time here. And honorable justices and judges. Kota Bogor, meskipun sedang tidak hujan, pertama-tama Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf karena saya akan menyampaikan presentasi ini dalam bahasa Indonesia. Khusus mengenai siang hari ini kami akan menyampaikan mengenai permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sebelum dan selama persidangan perceraian khusus di Pengadilan Negeri Bogor. Baik, next. Ya, definisi kekerasan dalam rumah tangga tadi sudah disebutkan juga oleh yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama. Di sini kami hanya sedikit mereview mengenai definisi yang tertera pada slide tersebut ya. Dan selanjutnya mohon maaf, saya merasa tidak pede untuk ada di atas, boleh saya di bawah ya Bapak Ibu ya. Oke, thank you. Baik. Definisi kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang menyakiti fisik, psikologis, dan atau seksual untuk semua anggota keluarga. Ya, kemudian relevansi topik ini dengan yang kita hadiri pada siang hari ini apa saja? Yang pertama, bahwa ternyata KDRT itu memberikan dampak yang sangat serius pada korban dan juga pada keluarga. Dan yang selanjutnya di Pengadilan Negeri sendiri berdasarkan pengalaman kami bahwa persidangan perceraian itu ternyata bisa mengungkap adanya permasalahan KDRT. Sebelumnya tidak terungkap, jadi terungkap di persidangan perceraian. Next. Kemudian dalam pengalaman kami selama bersidang di Pengadilan Negeri Bogor, bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terungkap di sidang perceraian itu mencakup 3. Yang pertama itu kekerasan fisik, yang selanjutnya adalah kekerasan psikologis, dan ternyata ini yang agak mengejutkan bahwa ada juga namanya pengawasan yang berlebihan atau posesif Bapak Ibu. Ternyata possessiveness itu juga merupakan kekerasan secara psikologis. Itu terjadi, it happen di Pengadilan Negeri Bogor. Kemudian yang selanjutnya adalah kekerasan seksual atau kita banyak yang menemukan marital rape. Itu juga terjadi di Pengadilan Negeri Bogor. Next. Ya, perkara perceraian di Pengadilan Negeri Bogor yang memuat alasan KDRT sepanjang tahun 2014. Dari bulan Januari sampai dengan saat ini bulan Juni ada 30 perkara perceraian di Pengadilan Negeri Bogor. Sudah kami identifikasi dari 30 perkara perceraian tersebut ada 5 perkara yang memuat muatan KDRT secara verbal atau dikata-katain, dihina seperti itu. Kemudian yang selanjutnya
KDRT secara fisik yang dipukul, disetrum, dilempar segala macam itu ada. Yang selanjutnya perkara perceraian yang tidak memuat KDRT, alasan-alasan yang kami temui itu macam-macam. Ada yang karena sama Pak tadi suaminya hobi mabuk, hobi judi, kemudian faktor ekonomi dan juga faktor salah satu pihak pindah agama. Itu juga ternyata menjadi faktor perceraian di pengadilan negeri. Kemudian mengenai penyebab KDRT yang kami temui di persidangan di pengadilan negeri. Yang pertama tadi sudah disebutkan faktor ekonomi, sekarang sedang banyak sekali kemiskinan dan juga pengangguran. Kemudian selanjutnya faktor psikologis, stres, gangguan mental, dan faktor sosial budaya. Norma patriarki yang masih sangat lekat di masyarakat kita dan juga kurangnya edukasi mengenai hak-hak perempuan dan hak-hak anak. Next. Dampak KDRT yang kami lihat di Pengadilan Negeri Bogor itu terhadap korban itu adanya cedera fisik, kemudian gangguan mental dan juga trauma yang berkepanjangan. Selanjutnya terhadap anak itu karena anak-anak masih sangat rentan gitu ya. Jadi kami menemukan anak itu hampir semua mengalami trauma. Kemudian masalah perilaku dan selanjutnya prestasi akademiknya menurun di sekolah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya terhadap pelaku, dampak KDRT-nya apa? Yaitu adanya sanksi hukum sehingga hubungan keluarga juga menjadi hilang karena sudah kena sanksi hukum seperti itu. Jadi biasanya kalau di pengadilan negeri yang kami tangani, ketika ada perkara perceraian yang memuat KDRT itu biasanya berlanjut juga ke pidananya. Ke pidananya juga kami periksa seperti itu, Yang Mulia. Next. Sesuai judul, permasalahan KDRT sebelum adanya perceraian itu apa saja, sesuai dengan yang sudah kami identifikasi dari yang kami hadapi di pengadilan negeri. Yang pertama itu adalah ketakutan untuk mengungkap kejadian KDRT itu. Karena adanya ancaman dari pelaku dan juga rasa malu yang berlebihan. Kadang orang itu tidak merasa kalau dia adalah korban. Dia merasa bahwa yang dia alami itu adalah aib. Jadi harus ditutup. Itu yang kami temui. Kemudian yang selanjutnya adalah kurangnya dukungan. Tidak ada dukungan atau kurang dukungan dari keluarga, dari stigma masyarakat, dan dari lingkungan yang lainnya. Contoh, ada keluarga yang tahu kalau salah satu perempuan menjadi korban KDRT tapi disuruh sabar begitu, udah sabar aja. Padahal udah babak belur begitu, dan itu terjadi. Kemudian yang selanjutnya adalah proses hukum yang lambat. Penanganan hukum yang terkesan berlarut-larut dan lama itu menyebabkan masyarakat juga tidak mau untuk melaporkan permasalahan KDRT sebelum perceraian. Next. Kemudian permasalahan KDRT selama persidangan perceraian yang kami temui. Yang pertama adalah adanya kesaksian yang menguras emosi. Jadi korban itu harus menceritakan ulang kejadian yang traumatik. Ketika kita bersidang perceraian, dia harus cerita lagi. Biasanya dia merasa takut karena harus membuka lagi yang sudah dia alami. Kemudian adanya tekanan dari pelaku, diancam, kemudian ada intimidasi untuk mencabut laporan dan atau gugatan. Seperti yang Bapak Ibu sudah sering mendengar, banyak sekali laporan KDRT itu yang dilaporkan, dicabut lagi, masuk lagi, cabut lagi, seperti itu. Dan itu memang terjadi. Kemudian selanjutnya apa pengaruhnya terhadap putusan pengadilan? Tentu ketika ada muatan KDRT di dalamnya, putusan pengadilan itu juga akan mempertimbangkan dan akan biasanya akan menjatuhkan hak asuh anak atau pembagian harta dan juga dukungan finansial terhadap korban. Next. Ya, bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga secara idealnya menurut kami yang ada di pengadilan negeri?
Perlindungan hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan juga ada peran aparat penegak hukum di sini secara khusus di kepolisian dan juga secara khusus di pengadilan, yaitu kita sebagai aparat penegak hukum harus concern terhadap masalah KDRT ini. Next. Kemudian apa saja dukungan bagi korban KDRT? Karena kalau ada peristiwa KDRT tentu tidak simple dan dia pasti melibatkan banyak sekali stakeholder yang terkait. Jadi membutuhkan penanganan yang juga menyeluruh, komprehensif. Yang pertama layanan konseling. Sebisa mungkin kita menyediakan layanan konseling, psikolog atau konselor seperti itu. Di sini ada dari stakeholder terkait, dari perwakilan dari Wali Kota Bogor gitu ya, jadi nanti bisa disampaikan kepada stakeholder yang terkait dengan itu. Kemudian adanya rumah aman, sebaiknya ada rumah aman untuk korban KDRT. Selanjutnya adanya bantuan hukum bagi mereka yang menjadi korban KDRT, dan yang terakhir adalah adanya program pemberdayaan, jadi tidak berhenti sampai di situ. Kaitannya dengan tadi mengenai stigma patriarki yang ada di masyarakat, bahwa biasanya korbannya adalah perempuan atau anak-anak yang tidak berdaya. Maka tugas kita untuk memberikan pemberdayaan seperti pelatihan atau memberikan bantuan atau pendidikan atau memberikan modal usaha misalnya. Next. Ya. Kesimpulannya dari yang pernah kami tangani di pengadilan negeri ada beberapa hal. Yang pertama, penting sekali adanya edukasi dan kesadaran bagi masyarakat bahwa mereka itu mempunyai hak untuk dilindungi sehingga tidak menjadi korban KDRT. Kemudian selanjutnya adalah peran semua pihak, seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa tidak bisa APH itu berdiri sendiri, tapi harus dengan stakeholder yang terkait, seperti itu. Kemudian selanjutnya kebutuhan akan aturan hukum, sistem hukum yang kuat. Tentu kita membutuhkan dasar hukum, payung hukum yang kuat, sehingga kita bisa berjalan ke depan juga dengan mantap, dengan pede, bisa memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi para korban KDRT. Baik. Ya, next. Baik, terima kasih atas perhatiannya. And to summarize, we have explored the various forms of domestic violence, its impact on victims, and the importance of support systems. I encourage everyone here to take a stand against domestic violence and to support those who are affected by it. Untuk mendukung semua yang mengalami KDRT. Ingat bahwa perubahan dimulai dari kita semua dan bersama-sama kita bisa membuat perubahan dan memberikan tempat yang aman bagi semuanya. Terima kasih untuk perhatiannya dan komitmennya untuk memahami isu yang sangat penting ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Hakim. Mohon maaf, tapi hak Chief Justice William Astegrim akan segera melakukan. Ya, saya mohon maaf, saya harus kembali ke Australia, tapi Hakim Boyle akan tetap berada di sini. Terima kasih banyak. Ini sungguh topik yang sangat penting, dan KDRT ini memang sungguh suatu bidang yang atau topik yang sangat serius, dan saya sangat mengapresiasi semua upaya yang telah dilakukan selama ini. Selamat bekerja dan terima kasih. Jadi karena beliau harus segera ke kedutaan, beliau harus meninggalkan. Tapi di sini ada Just Liz Boyle, kita lanjutkan. Pada kawan-kawan yang ada di Zoom, ya. Kita skor barang beberapa menit ini, nanti kita lanjutkan untuk mendengarkan penjelasan dari PK dari LSM yang akan melihat tentang dampak dari KDRT ini. Dan ada penyerahan Cendramata dari Pengadilan Agama Bogor.
lanjutkan diskusi kita karena masih ada satu pembicara lagi, yaitu Ibu Villa dari PK yang akan mempresentasikan tentang beberapa catatan lah kaitannya dari dampak dan bagaimana peran paralegal ya dalam mendampingi korban-korban KDRT yang dia tangani, yang PK tangani. Kami persilahkan Ibu. Ya, terima kasih. Saya udah punya catatan di sini. Saya sebutkan aja, tetap walaupun ya. Yang terhormat Ketua Kamar Agama Yang Mulia Hakim Agung Yasardin, Federal Circuit and Family Court of Australia, The Honorable Chief Justice William Astergen yang sudah meninggalkan tempat tadi, and Judge Liz Boyle, Pak Direktur Jenderal Badilak, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dan Ketua Pengadilan Agama Bogor beserta jajaran, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bogor dan Ibu Hakim, Bu Hakim Melia, tim AIPJ, Bukit Summer, Pak Wahyu, Mbak Herni, dan Ibu Bapak semua yang hadir baik di ruangan ini dan maupun yang mengikuti secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur dan terima kasih atas kesempatan berharga yang diberikan kepada kami untuk hadir dalam forum yang penting ini untuk berbagi tentang pengalaman kami, khususnya pengalaman paralegal komunitas PK, perempuan kepala keluarga dalam menerima konsultasi dan mendampingi perempuan dan masyarakat miskin dan marginal khususnya dalam perkara gugat cerai, isbat nikah untuk gugat cerai, pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak lainnya. Saya juga mengucapkan selamat kepada Mahkamah Agung RI dan Federal Circuit and Family Court of Australia atas 20 tahun kerjasama yang telah dibangun. Kami PK menjadi saksi perjalanan kerjasama ini betapa membawa dampak perubahan penting pada perubahan sistem dalam tubuh peradilan, terutama untuk mendorong akses keadilan dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, serta masyarakat tidak mampu dan juga kelompok marginal lainnya. Nah, dalam kesempatan ini mungkin ya saya menyiapkan slide. Ya mungkin bisa diputar cuman supaya tidak terpaku dengan slide karena waktu terbatas. Mungkin saya awali dengan memperkenalkan tentang pemberdayaan perempuan kepala keluarga. Bahwa pengorganisasian inisiatif program pemberdayaan perempuan kepala keluarga itu kami mulai sejak tahun 2001 untuk merespon, bisa lanjut lagi, untuk merespon persoalan kehidupan perempuan yang berstatus kepala keluarga. Antara lain mereka adalah penyintas dari ketidakadilan dalam relasi tidak setara, termasuk sebagai penyintas perkawinan anak dan juga kekerasan dalam rumah tangga. Sementara mereka berpendidikan rendah, lebih dari 60% hanya menamatkan pendidikan dasar, bahkan 13% tidak sekolah, sehingga tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak. Bisa lanjut, data kami menunjukkan bahwa lebih dari 80% mereka berpenghasilan di bawah 1 juta per bulan, bahkan di bawah 500.000 per bulan. Padahal harus menanggung lebih dari 3 anggota keluarga. Nah, untuk itu strategi awal dari PK, Yayasan PK adalah pendekatan kami dikembangkan melalui pintu masuk pemberdayaan ekonomi dan juga penguatan akses keadilan serta perlindungan hukum terhadap perempuan dan juga anak sebagai pihak yang rentan mendapatkan ketidakadilan dan kekerasan berbasis gender. Mungkin bisa lanjut. Nah, sejak tahun 2005 kami mulai melatih perempuan kepala keluarga, mentransformasi mereka dari penyintas kekerasan menjadi paralegal komunitas PK yang memfasilitasi perempuan dan anak di akar rumput di desa-desa terpencil untuk mengakses keadilan. Saat ini kami bekerja di lebih dari 1.700 desa di 27 provinsi di lebih dari 102 kabupaten dan kota. Kami juga melatih lebih dari 5.000 perempuan kepala keluarga
menjadi paralegal komunitas, namun sekitar 700 diantaranya sampai saat ini berperan aktif di tingkat akar rumput menjadi pembela keadilan. Bagi mereka yang rentan dan berkebatasan sehingga belum tercatat dalam administrasi kependudukan dan tidak memiliki identitas hukum, bagi mereka yang menjadi korban kekerasan dan tindakan diskriminasi karena status perempuannya, serta posisi yang lemah dalam sebuah relasi kuasa dalam keluarga, masyarakat, dan juga negara. Bagi mereka yang miskin, yang tak mampu mengakses perlindungan hukum dan keadilan, jika tak dijangkau dengan pendampingan dan kebijakan khusus yang berpihak pada masyarakat miskin dan lemah. Saat ini kami bekerja bersama 89.000 perempuan kepala keluarga yang telah saya sebutkan tadi di lebih dari 1.726 desa. Paralegal peka termasuk di dalamnya telah memfasilitasi lebih dari 200.000 masyarakat marginal untuk mengakses dokumen identitas hukum dan kependudukan, perlindungan hukum, serta mendampingi penyelesaian perkara hukum, keluarga, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan konsultasi secara langsung maupun dengan strategi penjangkauan bagi masyarakat marginal yang ingin mengakses keadilan melalui klinik layanan informasi dan konsultasi yang dikembangkan sejak tahun 2014, yang salah satunya atas dukungan dari program Australian Indonesia Partnership, serta melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu bekerja sama dengan Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, serta kantor urusan agama di tingkat kabupaten dan kota. Sejak 2006, paralegal komunitas peka melakukan pendampingan dan penyelesaian kasus lebih dari 230.000 kasus. 68%-nya adalah gugat cerai, KDRT, perkawinan anak, dan juga isbat nikah untuk gugat cerai dan pengurusan akta kelahiran. Mayoritas kasus gugat cerai yang didampingi adalah mereka yang mengalami KDRT dalam berbagai jenis fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Bisa lanjut ke slide 14 mungkin. Nah, di situ saya memberikan ilustrasi atau sebelumnya yang ada ilustrasi kasus bahwa di balik kasus gugat cerai di pengadilan, jadi dari 51 kami juga mengadakan pemantauan terhadap di 13 kabupaten dan kota. Dari 51% responden itu memilih bercerai melalui pengadilan. Hanya 1% responden yang memilih menempuh jalur pengadilan itu mengajukan gugatan hak nafkah idah. Itu kenapa? Karena mereka adalah korban kekerasan dalam rumah tangga mayoritas dan ingin segera selesai gitu ya. Jadi kasus-kasus karena penyintas, karena sudah bertahun-tahun jadi ingin segera selesai sehingga banyak hal yang luput, banyak hak-hak yang tidak didapatkan oleh perempuan dan juga anak dalam pasca perceraian. Saya memberikan ilustrasi di dalam slide itu kasus tentang Rosa yang mengalami kekerasan fisik selama 13 tahun. Itu berbagai kekerasan fisik, psikis, perselingkuhan dan fisik dan juga tidak secara nafkah. Selama 13 tahun telah mencoba mengajukan 2 kali gugat cerai tetapi ditarik kembali karena karena mengurungkan niatnya kembali gitu ya. Baru tahun 2019 Rosa memproses kembali perceraiannya dan yang terpenting segera pisah gitu. Jadi tidak ingin mengajukan lagi hak atas anak, atas nafkah, atas istri dan sebagainya karena ingin segera pisah karena dia kerap dihantui ancaman pembunuhan dari mantan suaminya. Satu lagi kasus tentang Hana yang juga pernah 2 kali menikah dan 2 kali mengalami KDRT dan 2 kali mengajukan perceraian. Sama halnya dengan Rosa, tidak memproses, hanya memproses hak atas asuhan anak, hak pengasuhan atas anak karena dikhawatirkan akan segera memutus siklus kekerasan dalam rumah tangga dan juga khawatir bahwa kekerasan itu akan berdampak terhadap anak. Dari 2 kasus tersebut sangat jelas bahwa siklus KDRT yang berulang
dan perceraian menjadi jalan keluar, ya. Jadi tadi jika kita sampaikan tadi bahwa visum, lapor dulu, terus itu menjadi lampiran dalam gugatan cerai, itu mungkin sudah lama kejadiannya gitu. Bagi seorang perempuan mengajukan gugatan cerai itu adalah keputusan panjang, ya, yang tidak misalnya sekali dipukul langsung mengajukan gugatan cerai, tetapi itu keputusan panjang, mengalami siklus KDRT berulang-berulang, sampai dalam satu titik mungkin sudah tidak tahan baru mengajukan gugatan cerai. Karena gugat cerai itu ada jalan yang paling, buat perempuan adalah jalan yang paling mungkin relatif singkat daripada melaporkan dalam sebagai itu kasus pidana ke polisi atau juga memprosesnya secara pidana. Jadi untuk memutus jalur perceraian adalah untuk memutus siklus KDRT yang dialami perempuan bertahun-tahun. Dalam kasus pertama kita bisa melihat bahwa dampak KDRT yang ada dalam kasus perceraian membuat perempuan dan anak tidak bisa mendapatkan haknya pasca perceraian karena ingin segera selesai, dan juga trauma-trauma secara psikis, tidak ingin bertemu lagi karena takut, ya, takut dengan ancaman, takut juga ketemu mengalami lagi kekerasan terhadap dirinya dan juga terhadap anak. Nah, mungkin seperti yang tadi rekomendasinya, saya mengaminkan rekomendasi dari Bapak Ketua Pengadilan Agama, karena memang ini berkaitan dengan penafsiran, berkaitan juga dengan prosedur untuk pelaporan dan lain sebagainya. Tadi Bapak menyampaikan 3 hal. Yang ini juga bisa untuk ditindaklanjuti bagaimana Mahkamah Agung memberikan payung hukum yang benar-benar secara spesifik bisa mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga dan juga dalam perkara perceraian, dan juga ini bisa ada link antara pasca dari perceraian. Jadi yang kedua adalah perlu juga memastikan implementasi sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan ini saya rasa ini perlu diimplementasikan, memastikan, memonitoring sejauh mana keterkaitan antara kasus perdata dalam hal ini gugat cerai dan juga follow up-nya ketika didapati memang itu terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang mengancam jiwa. Nah, ini mungkin nanti bisa menjadi catatan kita ke depan. Yang ketiga, perlu memang membuat sistem pendampingan terpadu bagi penyintas kasus kekerasan dalam rumah tangga pasca perceraian. Saya juga mengaminkan tadi Ibu Hakim Melia menyampaikan bagaimana pentingnya memberikan perlindungan dan memastikan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian itu tercapai. Misalnya tetap memberikan konseling, rumah aman, bantuan hukum, serta dukungan pemberdayaan sosial dan ekonomi. Nah, mungkin sejauh ini kami Yayasan Peka sudah lebih dari 23 tahun ini 24 tahun berupaya gitu ya untuk bisa memberikan pemberdayaan dari sisi ekonomi, dari sisi penguatan secara membangun persepsi, karena kita tahu bahwa perubahan, mengapa perempuan tidak melaporkan ke polisi atau menempuh jalur pidana, karena ada kendala secara norma, nilai-nilai yang membelenggunya, ada kekuasaan yang tidak terlihat di dalam diri perempuan, dan juga kekuasaan yang terselubung yang ada yang berupa sistem sosial budaya yang membuat perempuan tidak bisa dengan gamblang menyampaikan bahwa dia adalah adalah mengalami korban kekerasan. Lebih banyak itu stigma dan malahan menyalahkan korban. Jadi itu. Yang ketiga, yang pertama adalah memang nilai-nilai yang harus dibangun, sehingga kami penting untuk melakukan penyadaran kritis masyarakat. Dan juga yang ketiga, yang terakhir penting juga menjangkau dari misalnya dari pengadilan agama dan pengadilan negeri. Saat misalnya kasus perceraian itu misalnya itu juga perlu ada memastikan jika diidentifikasi bahwa alasan dari gugat cerai itu adalah KDRT, mungkin ada semacam catatan dan rekomendasi dari hakim kepada pihak-pihak terkait. Tentunya kita ada UPT, PPA, ya, unit pelayanan terpadu untuk perlindungan perempuan dan anak, dari dinas juga ada. Jadi kita bisa menguatkan sistem pendukung untuk bagaimana memastikan perempuan
pasca proses perceraian bisa mendapatkan hak-haknya dan juga perlindungan secara hukum maupun sosial. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan ini bisa memberikan masukan berarti dan juga untuk akses bagi perempuan, anak, dan masyarakat marginal lainnya. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Baik, terima kasih Ibu Vila yang telah mempresentasikan hal-hal yang dilakukan oleh PK terkait KDRT atau perceraian dan juga kerjasama selama ini dengan Mahkamah Agung, khususnya dengan Peradilan Agama dan juga Peradilan Umum. Dan tujuan seminar kita ini untuk sharing informasi. Jadi apa yang terjadi di Australia, di Peradilan Negeri, Peradilan Umum, Pengadilan Agama, dan juga peran dari CSO, LSM dalam menangani risiko-risiko KDRT dan penanganannya. Jadi kita sudah punya gambaran secara umum bagaimana di Australia ada proses mercusuar tentang penyaringan risiko, bagaimana sharing atau berbagi informasi dengan polisi, dengan otoritas badan-badan kesejahteraan, ada kontak center di sini juga di PN ya, ada konseling, rumah aman, rumah kontak kalau di Australia, kemudian juga bantuan hukum, pemberdayaan, dan dari Pengadilan Agama saya kira masih melihat adanya disparitas tentang penafsiran, kemudian ada pembuktian yang masih bermasalah, buktinya satu-satunya hanya anak kandung, apa itu bisa jadi saksi atau tidak, itu kan, jadi masih memerlukan arahan-arahan, pedoman-pedoman dari Mahkamah Agung. Tetapi yang jelas seperti tadi disampaikan oleh Bu Vila bahwa ini semuanya memperlihatkan harus adanya kerjasama di antara instansi terkait, antara pengadilan dan juga antara dengan CSO, sehingga KDRT, kekerasan dalam rumah tangga itu tidak terjadi, atau setidak-tidaknya risiko dari KDRT itu bisa ditangani sebaik-baiknya. Jadi tidak cukup hanya dengan pengadilan saja, tetapi juga dengan non pengadilan ini, yaitu dengan bagaimana memberdayakan korban seperti LPN, bagaimana supaya mereka sadar, ya, bagaimana supaya anak aman berada dengan orang tuanya di Australia, juga di kita ya, rumah aman dan sebagainya. Saya kira itu, dan mohon maaf kepada kawan-kawan terutama dari seluruh Indonesia yang mengikuti Zoom. Jadi karena waktu kita tidak ada tanya jawab, tapi saya yakin ini bermanfaat. Mungkin closing statement yang nanti dari Pak Dirjen ya, terakhir gitu kan, statement terakhir dan mungkin nutup. Tapi sebelumnya dari para pembicara, especially from Judge Liz Boyle, the close statement. Okay. Listening to the speakers about the way family violence tadi saya mendengarkan paparan berbagai pembicara tentang KDRT dan bagaimana ini ditangani di Indonesia, ini sangat familiar dengan saya karena pertama saya menjadi praktisi di bantuan hukum di awal tahun 1990-an, dan cukup sama dengan apa yang tadi sudah dipresentasikan. Polisi tidak menganggap serius, banyak sekali banyak pihak yang menekankan bahwa malu kalau ingin mengungkapkan kasusnya, dan ini pada saat itu juga belum dijajaki sebagai persoalan. Dan untungnya Australia ternyata kemudian melakukan perbaikan karena banyak sekali perkara atau kasus pembunuhan perempuan
yang dilakukan oleh suami yang kemudian dipublikasikan secara besar-besaran. Kejadian-kejadian seperti itu akhirnya mendorong perubahan, karena perubahan itu sangat shocking ya, sangat mengejutkan. Dan saya berharap Indonesia tidak harus sampai begitu ya untuk bisa menyadarkan berbagai pihak. Tapi memang sangat sulit bagi negara untuk bisa mengakui sebenar-benarnya adanya kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan ini. Dan saya sangat senang atas segala kemajuan yang dilakukan Indonesia karena memang perlu waktu. Perlu waktu untuk menetapkan segala sesuatunya agar semua organisasi dan semua Bapak Ibu di sini yang berpartisipasi di sini juga dan juga secara daring perlu upaya keras dari kita semua agar sistem yang ditetapkan itu bisa berhasil. Jadi terima kasih untuk pekerjaan yang sudah dilakukan. Terima kasih Ibu, dan kami mohon tadi dibuka oleh Pak Justice ya, Pak Ketua Hakim Agung. Kami mohon Pak Dirjen untuk menutup, mungkin ada sedikit statement tentang ini. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia yang kami hormati, ya, Hakim Agung Kamar Agama Bapak Dr. Yasardin SHMH, Judge Alice Boy dan Miss Kat Summer, Pak Wahyu Widiana dari AIPJ, KPTA Bandung yang kami hormati, WKPN Bogor, KPA Bogor. Mohon maaf tidak dapat saya sebut satu persatu dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya. Semua yang hadir di tempat ini saya hormati, saya muliakan. Hadirin yang kami hormati, pentingnya bagi kita untuk berhati-hati dalam mengidentifikasi suatu perkara, menentukan fakta hukum dari sebuah fakta peristiwa yang dibutuhkan kecermatan, ketelitian, kemahiran seorang hakim. Oleh karenanya dengan berbagai rangkaian kegiatan ini tentu menambah wawasan kita sehingga kita terus memberikan putusan berkualitas bagi para pencari keadilan. Hadirin yang kami hormati, terima kasih kami yang tidak terhingga kepada FCOA, Yang Mulia Hakim Agung Kamar Agama Kanda Bapak Dr. Haji Yasardin, Pak Wahyu Widiana. Mudah-mudahan kegiatan ini akan menambah kebaikan bagi lembaga yang kita cintai ini. Kami kira ini konstruksi kami, kalau pembukanya dari senior Hakim Agung, penutupnya dari kami, karena kalau katanya kalau dibuka dan ditutup kaget basi makanan itu. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen, dan sebelum saya serahkan ke bagian protokol dari saya sebagai moderator, mohon maaf manakala terdapat hal yang kurang berkenan karena terbatasnya waktu dan sebagainya. Dan ini bukan yang pertama, nanti akan dilanjutkan tentang diskusi mengenai KDRT ini. Sudah banyak hal yang terus digali dan dilakukan sehingga betul-betul korban KDRT betul-betul terlindungi baik secara fisik, psikis atau dari segi hukum. Baik, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya kembalikan ke Ibu Yati. Kami persilakan. Terima kasih Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, dengan berakhirnya rangkaian acara, maka berakhirlah webinar kita pada hari ini. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bubar, kami mohon perhatian pada hadirin semua agar tidak membawa alat